Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 5 pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Aulia Vivi Yulia Ningrum selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yaitu wewenang pejabat negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Iksan Fatur Rahman, Megawati Abdullah Putri, Muhammad Iqbal Bukonting, Nur Rahmatia, Puan Maharani, dan Ramadan Ahmad. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai untuk pembacaan yang pertama yaitu rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Saudara Iksan. Kepada Saudara Iksan dipersilakan. Ya, terima kasih. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kedudukan pejabat negara dalam sistem pemerintahan? 2. Bagaimana karakter wewenang pemerintahan? 3. Bagaimana legitimasi kewenangan pemerintahan? 4. Bagaimana dasar kewenangan pemerintah, asas legalitas? 5. Bagaimana keseimbangan atas asas legalitas dengan kebijakan pemerintah? 6. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara? Tujuan penulisan tujuan pustaka. Pengertian kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal pewenang. Hak dan kekuasaan dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Sesuatu kewenangan adalah suatu formal kekuasaan diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Saparudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang-wewenang. Adalah apa yang disebut kekuasaan formal. Kekuasaan berasal dari kekuasaan diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu orderedel bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah terstruktur, tetapi meliputi wewenang-wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sumber kewenangan. Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dan multimental. Menurut Indo Harto bahwa wewenang diperoleh secara atribut, delegasi, dan mundat. Kewenangan atribut lazimnya digaris melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan legasi dan mendat adalah kewenangan yang berasal dari pemerintah. Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3, yaitu sifat terikat dan bersifat fakultatif pemilihan dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkait dengan kewenangan perbuatan dan penerbitan keputusan dan kepetaan bersinggungan oleh organ pemerintah sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terkait dengan dan bebas. Menurut Indo Harto, kewenangan bersifat terkait menjadi apabila terutama peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit hanya menurut tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
Terima kasih. Baik, itu dia tadi penjelasan dari Saudara Iksan. Selanjutnya adalah batas kewenangan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental. Philippus M. Hajon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber, yaitu atribus, delegasi, mandat. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Catat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan. Selanjutnya, teori pertanggungjawaban jabatan. Penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar khusus atau untuk jenis wewenang tertentu. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara 1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk kontribusi dan DPR bersama pemerintah sebagai yang melahirkan peraturan daerah. Kedua, yang bertindak sebagai delegate legislator seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintahan di mana 40 diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Selanjutnya bab 3 pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Iqbal Bukonting. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan bab 3 tentang pembahasan. Pejabat atau badan pemerintah sebagai organ negara. Pengertian badan, menurut pengertian bahasa, adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Padanan kata badan dalam bahasa antara lain adalah organ. Pengertian organ sebagai istilah hukum adalah sebagai alat perlengkapan, artinya adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang, mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Dengan perantaraan alat perlengkapan itu, badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum. Sedangkan pengertian pejabat, menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan unsur pimpinan. Dalam bahasa Belanda istilah pejabat disalin antara lain menjadi ambtdrager, yang diartikan sebagai orang yang diangkat dalam dinas pemerintah, negara, provinsi, kota praja, dan sebagainya. Utrecht mengungkapkan bahwa jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau person berwenang melakukan perbuatan hukum, rechtsdelingen, baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tindakan pejabat dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, tetapi bukan kepada pemangku jabatan itu secara pribadi, melainkan dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan. Buktinya, kewajiban dan hak berjalan terus dengan tidak menghiraukan pergantian pejabat. Perbuatan hukum yang tidak dapat dicabut mengikat pengganti pemangku jabatan. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemangku jabatan lama harus dipenuhi oleh penggantinya. Pembatalan surat keputusan pemangku jabatan lama dapat menimbulkan kewajiban bagi penggantinya untuk mengadakan surat keputusan baru. Dalam 1.2, kedudukan pejabat atau badan sebagai organ negara dalam sistem pemerintahan. Dari sisi pandang lain, ada pendapat bahwa untuk menemukan
menentukan seseorang atau suatu badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Mengenai hal ini, Indro Harto menjelaskan arti badan atau pejabat tata usaha negara menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut. Untuk menangkap yang dimaksud dengan badan atau jabatan tata usaha negara sebagai organ dari suatu lembaga hukum publik dapat kita dekati dengan dua cara. Pertama, sebagai organ-organ dari suatu lembaga hukum publik yang menjadi induknya. Kedua, sebagai jabatan-jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang-wewenang pemerintahan. Dalam banyak hal antara keduanya adalah identik satu dengan yang lain, tetapi tidak selalu demikian untuk hukum tata usaha negara. Cara pendekatan kedua yang mempunyai arti penting karena menurut pendekatan kedua tersebut, badan atau jabatan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang pemerintah. Agaknya hal yang lebih jelas diketemukan Algemene Wetbestuursrecht atau AWB atau Undang-Undang Hukum Administrasi Umum Belanda. Artikel 1 menyatakan onder bestuursorgan wordt verstaan. Yang dimaksud dengan organ pemerintahan adalah yang A, ender persoon van en rest persoon die Kristen publiekers in style of suatu organ dari suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum publik atau ender persoon of colleg met inik openbaar gezag bekleed atau orang atau badan yang mempunyai kekuasaan publik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah karakter, fungsi, dan tugas pemerintahan yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Rahmatia. Kepada Nur Rahmatia dipersilakan. Karakter, fungsi, dan tugas pemerintahan. Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Dalam hasanah ilmu-ilmu kenegaraan terdapat beberapa macam dari tugas negara. Matchkeeper mengemukakan 3 tugas pemerintah dengan menggolongkan menjadi 1. Cultural function, 2. General welfare function, 3. Economic control function. Sedangkan Praduji Atmosudirjo berpendapat bahwa tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing-masing negara. Perkembangan negara di dunia memperhatikan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan. 3.4 Karakter kewenangan pemerintahan. Menurut pengertian umum atau bahasa, kata kekuasaan berasal dari kata kuasa, artinya kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuatan, sedangkan wewenang adalah 1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. 2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Antrach membedakan istilah kekuasaan, gezag authority, dan kekuatan mass power. Dikatakan bahwa kekuatan merupakan istilah politik yang berarti paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang. Biarpun orang itu lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah, sebagai tertib hukum positif. Kekuasaan adalah istilah hukum. Kekuatan akan menjadi kekuasaan apabila diterima sebagai sesuatu yang sah atau sebagai tertib hukum positif dan badan yang lebih tinggi atau diakui sebagai penguasa otoriter. 3.5
Legitimasi kewenangan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Cronenberg dan Logeman yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan. Hans Kelsen, sebagaimana dinyatakan, Albrecht menganggap negara sebagai badan hukum Rechtsperson yang memiliki hak dan kewajiban. Di samping memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum, Albrecht mengungkapkan pendapat Rawlses yang memandang negara sebagai badan atau organisasi sebagai hasil dari perjanjian masyarakat yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi suatu kekuatan bersama selain kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dasar kewenangan pemerintahan asas legalitas yang akan dibacakan oleh Saudari Puan Maharani. Kepada Puan dipersilakan. Dasar kewenangan pemerintahan asas legalitas. Kekuasaan pemerintahan tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara hukum klasik formal Rechtsstaat atau liberal Rechtsstaat, yaitu Wetmatigheid van Bestuur, artinya menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang, sebagaimana yang dikemukakan oleh H.D. van Wyk sebagai berikut. Pemerintahan menurut undang-undang, pemerintahan mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar. Indro Harto mempersoalkan apakah asas legalitas dalam pengertian Wetmatigheid van Bestuur harus dilaksanakan secara mutlak, mengingat berkembangnya konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, tugas negara atau pemerintah menurut bagaimana tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3.7 Kebijakan pemerintahan. Pelaksanaan Bestuurzorg oleh pemerintah tidak dapat lepas dari kebutuhan akan kebijaksanaan bebas, yaitu wewenang untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendesak, dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif yang dikenal dengan Vrije Ermessen. Vrije Ermessen oleh pemerintah pada hakikatnya adalah melimpahkannya sebagian kekuasaan legislatif ke tangan badan pemerintah. Kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Badan Pemerintah dipindahkan kepada tangan pemerintah saja. Mengenai hal ini, E. Utrecht mengantarkan pendapat Limer yang mengatakan bahwa Bestuur itu tidak dapat diikat oleh suatu himpunan peraturan-peraturan yang telah dibuat, karena turut sertanya pemerintah dalam suatu pergaulan manusia yang berbelit-belit memerlukan suatu jalan yang tidak terikat dan memerlukan kemerdekaan yang lebih luas. Menurut P. D. Hans, sebagaimana yang dikonstatir Indro Harto bahwa kebijaksanaan penguasaan dan keseluruhan tindakan pemerintah harus ada dasarnya dalam undang-undang. Dasar pemikirannya adalah kebutuhan adanya jaminan perlindungan hukum dan koordinasi atas kebijaksanaan pemerintah. H.D. van Wyk lebih lanjut mengemukakan bahwa kalaupun pemberian legitimasi formal dilakukan juga, itu pun hanya dapat diberikan dalam bentuk pemberian wewenang yang bersifat umum, maka ini bukan pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat, tetapi hanya sebagai pemberian legitimasi formal bagi tindakan pemerintah.
Sebaiknya dilihat kepada dasar penalaran yang melatar belakangi asas legalitas itu sendiri, yaitu mengatur kemungkinan terjadi pelanggaran melalui tindakan pemerintah. Jika pada mulanya asas legalitas itu diperlukan untuk tindakan pemerintah yang merupakan Inverfactung atau tindakan yang bersifat pembatasan terhadap kebebasan dan hak milik seseorang, maka harus diperluas ke arah tindakan pemerintah yang merupakan Leistungsverwaltung atau tindakan yang bersifat menguntungkan. 3.8 keseimbangan antara asas legalitas dengan kebijakan pemerintahan. Dari pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, selain pendapat T. Dehan, penulis tidak melihat adanya pertentangan pendapat secara ekstrim. Pelaksanaan Destur Zorc yang menjadi tendensi negara modern membuat tugas pemerintahan semakin bersifat teknis dan diantaranya sulit untuk memperkirakan, dan karena itu undang-undang tidak mungkin dapat menyediakan legalitas bagi segala urusan pemerintah. Perlu dicatat pendapat yang dikemukakan H.D. Van Wyk bahwa perlu melihat dasar pemikiran yang menjadi latar belakang asas legalitas, yaitu kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak dan kepentingan perorangan. Seiring dengan itu, pengertian asas legalitas berubah dari Wetmatigheid van Bestuur atau pemerintahan berdasar undang-undang menjadi Rechtmatigheid van Bestuur atau pemerintahan berdasarkan atas hukum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang akan dibacakan oleh Saudara Ramadan Ahmad. Kepada Ramadan Ahmad dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Menurut pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang AP, apabila terdapat dugaan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya, maka diselesaikan terlebih dahulu secara administratif. Berdasarkan hukum administrasi melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara, ketentuan ini berimplikasi pada salah satu unsur dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yakni penyalahgunaan wewenang harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di pengadilan tata usaha negara. Akibat munculnya pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang AP, jika hasil keputusan tata usaha negara menyebutkan terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi. Kalau begitu, bagaimana asas persamaan di hadapan hukum? Arti persamaan di hadapan hukum adalah untuk perkara tindak pidana yang sama, dalam kenyataan tidak ada perlakuan yang sama, dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan terabaikan. Perlakuan berbeda dalam perkara penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan berbeda dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh yang bukan pejabat pemerintahan. Karena ada yang tidak dituntut menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti kepastian hukum terabaikan. Menurut Romli Asasmita menyebutkan bahwa hukum khususnya pidana dan bukan kepada status sosial atau status hukum orang yang bersangkutan. Penjelasan pasal 1 ayat 1 RUU KUHP telah menegaskan beberapa kali tentang perbuatan dan tidak menyebutkan sama sekali tentang orang yang melakukan perbuatan. Hukum administrasi negara tidak memberikan alasan hukum sekecil apapun untuk memberikan peluang perlakuan istimewa terhadap seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Tindak pidana tertentu apalagi memberikan impuniti terhadap pejabat negara atau penyelenggara negara yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Hukum memberikan pengecualian kepada yang hilang ingatan dan yang berada di bawah umur. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang kami buat. Untuk memutar roda pemerintahan, kekuasaan dan wewenang adalah dianggap penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi. Istilah kekuasaan dan wewenang terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, bahwa untuk menentukan seseorang atau badan atau
suatu badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Sedangkan pengundangan asas-asas legalitas itu tidak hanya dalam tindakan pemerintahan yang bersifat Eingriffsverwaltung, tetapi mencakup juga pada yang bersifat Leistungsverwaltung. Karena bagaimanapun tindakan Eingriffsverwaltung mungkin dalam keadaan tertentu dapat juga dirasakan tidak adil oleh pihak lain. Misalnya, melanggar asas persamaan perlakuan dari asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memilih hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Adapun saran dari makalah yang kami buat, yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat roadmap mengenai perwujudan good governance dan clean government dan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang harus sejalan dengan tujuan hukum, yaitu adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Yang kedua, pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu secara bersama-sama membuat revisi dan mengatur kembali lege ferenda, khususnya pasal 21 Undang-Undang AP, agar sesuai dengan pokok pikiran dalam Undang-Undang AP sebagaimana yang tercantum dalam batang tubuh mengenai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pejabat pemerintah dan masyarakat, serta terciptanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang administrasi dan tindak pidana korupsi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia tadi penjelasan terkait makalah wewenang pejabat negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.